Langone teh. Selamat malam dan salam hormat untuk seluruh penonton. Tuaka among niba, ka inong niba, aha, dohot akka anggi niba, dohot pinaribot. Malam ini kita memasuki sebuah diskusi yang mungkin sensitif. Mungkin ini juga sesuatu yang sangat kontroversial, tetapi ini penting dibicarakan secara terbuka dan berani. Benarkah Pasaribu hanya sebuah nama yang dimargakan? Ataukah ada sejarah panjang atau identitas dan asal-usul selama ini yang sepenuhnya benar-benar kita pahami? Di tengah masyarakat Batak, marga bukan sekedar nama. Ia adalah identitas, garis keturunan, kehormatan, darah, dan simbol daripada persaudaraan. Dan kita memahami itu identik dengan namanya Martarombo. Dan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk menggali lebih dalam supaya kita saling mengenali dan memahami. Malam ini kita bersama narasumber, yaitu Antoni Bondar. Kita akan mencoba mengupas berbagai sudut pandang, data, sejarah, dan argumentasi yang berkembang di masyarakat. Tentunya diskusi ini bukan untuk memecah belah, bukan untuk memprovokasi atau memancing, tetapi membuka ruang dialog yang sehat, kritis, dan beradab. Dan sejarah itu hal yang wajar untuk dipertanyakan dan hal yang wajar untuk dikritisi dengan cara-cara yang beradab. Dan kita sapa tamu kita, Horas Tulang. Horas. Oke, disclaimer ya. Saya bertanya dan sepenuhnya dijawab oleh Tulang Antoni, dan kalaupun tidak untuk dijawab, kita juga mempersilahkannya. Jadi yang bisa dijawab aja. Nah, yang pertama begini Tulang. Apa yang melatar belakangi munculnya anggapan bahwa Pasaribu hanya nama yang dimargakan? Oh ya, tentunya begini. Sejak kecil saya tentu sudah bertanya karena marga saya sendiri marga Pasaribu. Siapa Pasaribu ini? Orang-orang tua dulu tidak pernah memberikan jawaban yang lugas, yang terang begitu. Nah, ketika mulai saya menjejaki siapa Pasaribu ini sebenarnya, karena saya melihat silsilah orang-orang tua dulu yang dicatatkan sejak tahun 1900-an, tidak ada yang menuliskan leluhur kami bernama Pasaribu. Begitu. Itu yang menjadi timbul pertanyaan, siapa Pasaribu ini? Walaupun saya sendiri bermarga Pasaribu, begitu Abang Bro. Artinya Tulang pun sampai sekarang masih menggunakan nama Pasaribu itu karena memang sudah menjadi kebiasaan, kira-kira begitu. Keleng suara Mamang Bro, kecil suaranya itu. Nah, artinya Tulang pun sampai sekarang masih menggunakan nama Pasaribu itu sebagai marga, walaupun dipertanyakan, kira-kira begitu. Nah, secara sejarah dan silsilah, bagaimana asal-usul marga Pasaribu ini dijelaskan? Kalau kemudian kita melihat asal-usul ya, ini dari perspektif yang berbeda. Karena kalau kita mendengar satu pihak, ini terkesan cocokologi. Kemudian kalau pernyataan-pernyataan orang-orang tua dahulu, ini akan kontradiktif antara satu dengan yang lain. Contoh, Pasaribu ini sudah ada, konon katanya sudah ada sejak zaman leluhur kami namanya Raja Borbo. Kalau kemudian Pasaribu ini sudah ada sejak zaman itu, tentunya keturunan-keturunan Raja Borbor harusnya memakai Pasaribu. Nyatanya, faktanya sampai hari ini tidak semua keturunan dari Raja Borbor ini menggunakan marga Pasaribu. Kalau kemudian dikatakan, oh mereka sudah berdikari sendiri, tidak bisa sekonyong-konyong satu kelompok dari garis keturunan yang sama tiba-tiba berdikari sendiri tanpa sebab. Karena senyatanya kami sendiri dari keturunan Habeahan Bondar Gorat yang mendeklarasikan diri kami marga Pasaribu, itu tidak semua menggunakan Pasaribu.
Masih banyak di antara kami yang mempertahankan kami Bondar, kami Habiahan, kami Gorat, begitu. Begitu kira-kira Mang Burung. Dari pernyataan dan narasi yang tulang sampaikan itu, apakah ada bukti baik secara lisan atau tradisi atau catatan sejarah yang sejaman yang mendukung narasi yang tulang sampaikan ini? Ah, begini ya Mang Boru, kalau kita berbicara data, mari kita lihat pada data sejarah ya yang kemudian dituliskan orang Belanda. Bahwa muncul Pasar Ribu itu awal mula yang dicatatkan oleh Belanda itu berdasarkan kampung, klan. Semua tulisan-tulisan Belanda, catatan-catatan Belanda, bahkan catatan Portugis sendiri tentang baru di depan layar saya juga ada ini sebenarnya bahasa Portugal ya, di Asia João de Barros. Jadi kalau kita terjemahkan, dia juga menceritakan pertemuannya dengan kerajaan Barus Hilir pada zaman itu Sultan Ibrahim Syah ya. Nah, tapi dalam tulisan lain orang Belanda sendiri, mereka menyampaikan bahwa pada saat itu ada klan Pasar Ribu di kampung Pasar Ribu, tepatnya di Tukak. Dan itu juga didukung oleh peta atau denah yang dibuat oleh Belanda pada zaman itu. Kalau di layar saya, kalau boleh saya tunjukkan ya. Ini yang dibuat oleh Belanda pada zaman itu. Bisa dilihat ya. Di Tukak ini adalah wilayah Pasar Ribu sampai ke Barus. Ya, Pasar Ribu. Nah, kemudian di sebelah sini ini sebenarnya udah masuk wilayah Aceh, tapi disebut di sini inilah Tapanuli. Tetapi di sini disebut inilah Pasar Ribu. Kemudian saya cocokkan dengan data-data yang lain. Pasar Ribu itu muncul sekitaran tahun 1500 pada zaman Sultan Ibrahim Syah yang mendeklarasikan diri bahwa dia Saya mau menjadi bertanya Raja Pasar lebih Ribu dalam ini pada tulang saat itu. sebelum ke siapa yang pertama sekali menggunakan ini. Nah, bagaimana tanggapan daripada natua-tua atau tokoh adat atau tokoh-tokoh dari Marga Pasar Ribu menanggapi atau menyikapi polemik ini? Kalau itu saya nggak bisa menjawab Mang Boru, karena dari semua natua-tua juga paradigmanya berbeda dengan hari ini ya, karena paradigma orang-orang tua yang masih betah dengan riwayat-riwayat torsa-torsa dan segala macam dan bertahan dengan kata opungku, kata bapakku, ini akan berbeda dengan apa yang saya sampaikan, begitu Mang Boru. Dan sebaliknya, bagaimana dengan nasib daripada kearifan lokal atau makam yang sudah diklaim itu adalah makam tua yang sudah menggunakan Buru Pasar Ribu sebagai pamoruan daripada Marga Pasar Ribu itu? Sudah pasti itu akan menimbulkan konsekuensi baru. Ya tentunya kita lihat dulu dong, makam itu dibuat tahun berapa, pada saat kapan. Kalau kemudian makam itu dituliskan sejak tahun 1900-an, maka pada saat itulah dikenal, mereka mengenal bahwa opung boru mereka Buru Pasar Ribu. Bukan berarti Buru Pasar Ribu atau opung boru mereka itu dikenal sejak dahulu kala menjadi Buru Pasar Ribu. Bisa saja menjadi boru-boru pada saat itu. Karena kalau kita melihat pada kelompok-kelompok lain, opung borunya itu tidak disebutkan Buru Pasar Ribu, justru boru-borbor. Kalau kita melihat makam Sitorus di Sibisa di sana ya, di situ jelas dituliskan di makam itu, opung boru mereka boru-borbor. Kalau kemudian Pasar Ribu sudah ada sejak zaman Raja Borbor,
Kenapa tidak disebutkan di sana Pasar Ibu? Ada yang bisa jawab ini? Dan harus saya akui bahwa di Manurung sekalipun, bahkan Raja Mangarerah, Raja Manurung masih menggunakan itu boru Raja Borbor. Boru di Raja Borbor. Dan kami memang sampai sekarang belum menggunakan boru Pasaribu ini. Karena memang dulu ada pertanyaan yang paling mendalam tentang keberadaan daripada Pasaribu ini. Nah, tapi saya tidak mau membahas ke sana karena Tuan Sorbadi Banua pun nanti juga sudah menggunakan itu boru Pasaribu. Si Raja Uluan juga sudah menggunakan boru Pasaribu. Nah, dari garis waktu yang tulang ketahui, sejak kapan nama Pasaribu ini muncul? Dan oleh sebab apa ini digunakan? Ini pendapat saya, hasil analisa saya. Pasaribu ini sebenarnya muncul berdasarkan suatu pengalaman yang sama. Pengalaman yang sama dari kelompok-kelompok garis leluhur yang sama. Ketika pada zaman itu yang ada di Barus hanya 4 klan, yaitu Habiahan, Bondar, Matondang, dan Tarihoran. Jadi 4 klan itu yang berada di sana pada saat itu. Nah, ketika invasi Pagaruyung, kekosongan Hatorusan itu sudah lama terjadi. Nah, ini juga polemik karena di kami sendiri ada yang bermarga Pasaribu itu menyangkal perihal kerajaan Hatorusan. Tetapi dia kemudian dengan bangganya dia menyampaikan bahwa dia keturunan Raja Pasaribu. Nah itu berbeda hal lah, nanti kita ceritakan itu. Hatorusan ini sebenarnya suatu kelompok atau yang dipimpin oleh Habiahan, Bondar, Matondang, dan Tarihoran pada saat itu di Barus. Tetapi karena kekalahan mereka, ini lama menjadi kosong. Dan pada saat itu tidak dinyatakan di situ Pasaribu. Mereka bertahan pada klan mereka masing-masing. Matondang ya Matondang, Tarihoran ya Tarihoran, Bondar ya Bondar. Nah begitu juga dengan nanti di Lobutua dan juga di Angkola, Harahap ya Harahap pada masa itu. Nah kalau saya melihat berdasarkan catatan ya, kembalinya Sultan Ibrahim Shah dari Tarusan, sepertinya dialah yang kemudian menginisiasi persatuan daripada leluhur yang sama, mempersatukan dia, sehingga ada kesepakatan di situ. Ada kesepakatan bahwa kita keturunan 1000 raja, kita lah Pasaribu, sehingga pada saat itu Tarihoran yang ada di Barus juga menyatakan bahwa mereka Pasaribu. Begitu juga Matondang. Kenapa Tarihoran yang di Baligi mereka tidak bilang mereka Pasaribu? Tetapi kemudian karena suatu hal yang sama yang dialami Harahap, mereka juga menyampaikan bahwa kami Pasaribu. Matondang karena juga apa? menggunakan Pasaribu. Iya, Matondang. Tetapi kenapa Matondang yang di Tarutung mereka tidak menyampaikan bahwa mereka Pasaribu? Kenapa hanya di Barus? Nah, kekuasaan Ibrahim Shah ini sebenarnya cukup lama sampai ke keturunannya. Inilah yang kemudian bergeser. Bahwa Pasaribu itu hanyalah nama komunal dan siapapun yang masuk ke sana menjadi Pasaribu. Kemungkinan. Kalau saya menilai sih kemungkinan. Tapi kalau melihat dari data-data ini seperti suatu klan, satu kelompok. Pasaribu ini suatu kelompok atau satu desa sebenarnya, satu koloni. Itu kalau yang saya lihat, satu koloni klan lah. Kalau kita mau berbicara tentang konteks kesultanan, artinya itu identik dengan Aceh. Sangat identik dengan Aceh. Dan apakah kesultanan yang dimaksud itu adalah nama itu sendiri, Kesultanan Pasaribu? Bisa jadi pada saat itu. Karena begini, Ibrahim Shah sendiri punya sebenarnya dua sistem yang dia gunakan. Pertama, dia menggunakan garis ibu untuk kemudian mengumpulkan suatu kekuatan, yaitu dari Pagaruyung pada saat itu. Nah, di lain pihak,
dia menggunakan juga garis keturunan dari ayahnya untuk mengumpulkan seluruh keturunan Borbor itu sendiri untuk memperkuat hegemoni kerajaannya. Itu yang saya lihat ya. Sebenarnya kalau saya tunjukkan di sini satu persatu nggak kurang inilah. Ya, nanti kesannya kita kayak mengeja. Saya baca-baca semua kan. Saya bacakan. Tapi hasil yang saya kumpulkan itu dia punya dua ini ya, dua mata pisau dalam membentuk kerajaan Pasaribu itu pada zaman di Barus. Dalam arti nama ini adalah nama yang lahir dari selatan kemudian dia dibawa ke utara. Ya, itu terbukti pada ada tulisan pada saat itu pengaruh daripada Sultan Ibrahim Syah ke Habis Caran, tepatnya ke ini ya. Bentar saya cari dulu. Saya memang karena baru pulang jadi belum saya persiapkan seluruhnya ya. Ke Habis Caran, ke persuburan. Pengaruh Sultan Ibrahim Syah kemudian membentuk 4 kelompok. Itu juga dibentuk di Barus ya. Di Barus juga dia membentuk 4 kelompok. Ibaratnya 4 jenderal. 4 jenderal. Itu di Barus. Kemudian di persuburan juga dia membentuk 4 jenderal. Salah satu jenderal yang dibentuk dia adalah dari Jobit Mangaraja. Dari Jobit Mangaraja, kemudian ada nanti dari Pasaribu Borat, ada nanti dari Bondar, gitu. Jadi 4 panglima yang dia bentuk di persuburan. Ini saya harus mencari datanya dulu nih. Maklum Mamang Bro, jadi belum saya siapkan tadi. Oke. Artinya baik itu Lubis, Batubara, Batubara Raja Dohang, kemudian itu Habiahan, Bodar Gorat, Saruksuk, Matondang. Ketika mereka berangkat ke selatan akan menjadi Pasaribu. Ya. Dan nama yang dari selatan itu dibawa ke utara, ke kawasan utara. Nah, yang menjadi pertanyaan mendalam ini, Tulang. Kira-kira di era kapan ini nama Pasaribu menjadi sesuatu yang tren dan dianggap menjadi nama keseluruhan? Sejak kembalinya lagi kerajaan Hatorusan yang dipimpin Sultan Ibrahim Shah. Disinilah Pasaribu ini kemudian menggemak kemana-mana karena menurut keturunan dari Borbor suatu suksesi yang dilakukan oleh Ibrahim Shah sehingga patut untuk dibanggakan, gitu. Patut untuk dibanggakan pada saat itu karena hancurnya Hatorusan pada zaman Bondar berkuasa di Barus itu luar biasa menyedihkan sebenarnya itu. Oke, ini saya bacakan terjemahan ya. 4 perbaringin tertinggi disebut Raja Maropat, sebutan yang jejak pertamanya konon ditemukan di Lembah Silindung. Menurut gelar tersebut diperkenalkan di Silindung oleh Tuanku Raja Barus Ibrahim Shah dan ditiru di tempat lain. Namun di Haun atas, Raja Maropat menyandang gelar yang berbeda di Silindung, yaitu Tuan Jobit, Raja di Padang, Opuros Sang Haun atas, dan Opunyunggul. Nah, sedangkan Opunyunggul ini keturunan dari Gorat, tetapi yang secara berturut-turut mewakili marga Lubis. Nah, kemudian cabang Habiahan Bondar Gorat dari marga Pasaribu. Nah, mereka inilah kemudian Raja Maropat yang muncul di persuburan pada masa itu. Karena ini berawal dari Sultan Ibrahim Shah. Makanya timbul dia Pasaribu di situ. Karena ketika saya kemarin bulan 11 ke Huta Pisang,
Di sana tidak dituliskan Pasaribu leluhur kami, tapi namanya yang dituliskan. Kalau benar memang pada saat itu Pasaribu sudah ada, harusnya Pasaribu sudah dituliskan di makam itu. Dan pertanyaannya, apakah dari yang tulang bicarakan itu di masa sekarang ada muncul sosok nama Raja Pasaribu maksudnya? Nah, itulah kemudian yang menjadi polemik di antara kami ya, di antara kami yang bermarga Pasaribu ketika ada sosok Raja Pasaribu yang kemudian disematkan di silsilah kami yang menjadi sosok opu atau sosok leluhur yang notabene kita tidak ada catatan satupun yang kemudian merujuk pada sosok Raja Pasaribu siapa dan di mana dia. Begitu Amang Borong. Dan kalau mereka memiliki bantahan atau data mengenai keberadaan daripada sosok figur daripada Raja Pasaribu, apakah tulang bersedia untuk membuka ruang menguji itu? Boleh, silakan kalau mereka punya data selain daripada data mereka yang dibuat tahun 2023, silakan tampilkan. Makanya saya bilang, tulisan mana yang dibuat oleh leluhur kita, tulisan tertua lah, yang kemudian menyatakan bahwa ada Raja Pasaribu dalam garis keturunan Raja Borbor. Kalau ada silakan tunjukkan. Dan Silsilah saya akui silsilah saya, tarombo saya yaitu ada tahun 32. Tarombo saya. oke, menarik ini. Ada Kalau tahun kita 32. berbicara tentang tahun 32, berarti kita tidak akan bisa, maka dudukannya itu kepada Mangaraja Solomon. Nah, bagaimana tanggapan tulang mengenai daripada catatan dan tulisan yang dibuat oleh Mangaraja Solomon tentang tarombo daripada Borbor Marsada, terkhusus itu ada Pasaribu? Ya. Nah di buku Borbor Marsada yang dibuat oleh Mangaraja Salomo, sebenarnya pada awalnya itu sudah menjadi polemik kok. Pada rapat tahun 32 di Bahal Batu, salah satunya opung saya yang ikut serta di situ. Ya. Maaf diralat opung bapak saya yang ikut di situ. Karena ini hanya saya juga mendapatkan cerita dari orang tua. Pada saat itu ketika rapat hanya klan Bondar pada saat itu di Bahal Batu itu sudah memicu polemik loh. Pada tahun 32. Itu pra-kongres. Itu pra-kongres tuh. Di situ sudah terjadi perpecahan di antara kami. Perihal penyusunan siapa keturunan daripada Bondar ini. Siapa sebenarnya ayah dari Bondar ini. Di situ sudah terjadi polemik. Sekarang kalau kita mengkaji pada tulisan Mangaraja Salomo, Mangaraja Salomo justru menuliskan bahwa Sahang Maima dan Datu Marhadang Dalu bersama-sama meninggal di Sipultak. Ini kan kacau. Sahang Maima dan Datu Dalu meninggal di Sipultak. Iya. Bagaimana dengan memori kolektif yang ada di kelompok Raja Mangarerak, terkhusus Raja Manurung, bahwa Datu Dalu dan Sahang Maima pernah ada semacam pergolakan dan didamaikan oleh Raja Mangarerak? Nah itu dia Bang Boru yang tidak dipertimbangkan, dan itu juga tidak dipertimbangkan juga riwayat-riwayat dari Pasaribu yang lain. Di mana Datu Dalu, di mana Sahang Maima pada saat itu di masa tuanya. Sehingga dia begitu cepat menyimpulkan itu di Sipultak. Begitu Bang Boru. Dan perihal Tarombo ya, kami juga satu klan, kami berbeda dengan Mangaraja Salomo. Kalau Tarombo ya. Karena Tarombo kami itu sudah disusun sejak tahun 32. Memang kami agak berbeda dengan yang disusun oleh Mangaraja Salomo sendiri. Dan Begitu Bang Boru. ini agak sensitif ini tuh. Sangat agak sensitif dan
apakah ada pengaruh daripada Belanda dan maaf Jendi untuk mengkoptasi semua itu Pasaribu supaya mereknya itu semua satu dan gampang untuk di, dikuasai. Kalau itu sih saya tidak bisa menjawab itu Amang Boru, karena kalau saya jawab pun itu terlalu dini. Terlalu dini, nanti kesannya saya juga menuduh gitu kan. Karena kalau saya mengikuti sejarahnya nih. Tapi sebelum saya bertanya menarasikannya, kira-kira Sultan Ibrahim Syah itu dari Pasaribu mana tuh lah? Ini ada yang saya temukan, ada 3 catatan ya. Ada 3 catatan. Eh, Ibrahim Syah ini adalah satu klan yang datang dari Tukka. Jadi opungnya dia itu datang dari Tukka. Yang tadi saya tunjukkan itu dari kampung Pasaribu, Tukka. Dari wilayah Pasaribu, mereka lah yang kemudian datang ke Barus. Nah, yang pada saat itulah leluhurnya Sultan Ibrahim Syah diinvasi oleh Pagaruyung. Mereka lah yang dibawa ke mana, ke Tarusan, ke Padang Selatan, ke wilayah pesisir selatan Padang itu, ke Tarusan. Setelah dibawa di sana, mereka kan lama di situ. Dan Sultan Ibrahim Syah belum lahir. Nah, Sultan Ibrahim Syah kembali karena ibunya adalah orang Minang. Tentunya kan dia juga menggunakan sistem keibuan lah. Dia yang mencoba kembali ke Barus untuk untuk merebut kembali, karena pada saat itu dari klan Tapuk Nabolon ya, itu melihat ada kekosongan kekuasaan di Barus, sehingga mereka sebagai marga Boru dari Borbor. Marga Borbor ya. Jadi mereka itu sebenarnya Boru Pasaribu. Kalau sekarang disebutkan sebenarnya Boru Borbor. Jadi mereka ini adalah pamuruan dari Borbor, menginisiasi mereka berangkat dari Tukka, karena Tapuk Nabolon pada saat itu di Tukka. Kakeknya Alang Pardosi, mereka lah yang kemudian turun ke Barus untuk mendirikan kerajaan. Tetapi karena Alang Pardosi sudah membuat kerajaan, Saya tidak bertanya lebih dalam, tapi posisi daripada Raja Manualang Pardos ini di dalam Pasaribu yang sekarang itu seperti apa? justru tidak pernah dibahas oleh Pasaribu sendiri ya terkait Alang Pardosi. Dan Alang Pardosi, keturunan Alang Pardosi juga tidak terlalu santer untuk mengingat ibu mereka, nenek-nenek mereka gitu. Jadi karena kekosongan itulah yang kemudian Alang Pardosi berdiri menguasai Barus. Nah, disinilah persoalan yang muncul, karena Ibrahim Syah melihat, oh ini sudah ada penguasanya, bagaimana cara untuk merebut itu? Kalau hanya kelompok dia sendiri, dia tidak akan mampu. Tapi bagaimana mempersatukan seluruh keturunan dari Raja Borbor sendiri, sehingga muncul itu Pasaribu itu. Nah, semua yang berafiliasi pada Ibrahim Syah meleburkan diri menjadi Pasaribu pada saat itu. Tetapi kalau kita melihat di Barus sendiri, ada kok yang masih bertahan tidak menggunakan Pasaribu. Masih ada yang menyematkan dirinya Bondar, Habiahan. Masih. Saya waktu itu yang Ya, waktu di Tapteng tulang. Waktu di Tapteng ini, saya bertemu dengan justru Marga yang Bondar. menggunakan Pasaribu, justru Tarihoran dan Matondang loh. Lalu bagaimana kita menyikapi itu? Lah Bondarnya sendiri nggak menggunakan Pasaribu kok Pak, sampai sekarang. Jadi kalau kita boleh tanya kepada orang-orang yang mengaku marga Pasaribu ya, di mana tulisan awal atau tulisan tua yang menyatakan leluhurnya bernama Pasaribu? Kalau ada tunjukkan. Bagaimana dengan ada itu
saya pikir itu hanya plesetan atau cocokologi, saya tidak terlalu mendalami. Ketika ada penyematan dengan nama Seribu Raja dengan Pasaribu Raja. Ya kita juga tidak tahu Amang Boros sebenarnya apakah kemudian munculnya Pasaribu ini karena leluhur mereka Pasaribu Raja sehingga mereka menggunakan Pasaribu, atau muncul begitu saja. Itu kita juga nggak tahu itu. Dan Makanya sampai hari bagi ini saya saya juga itu tidak hal yang sangat menemukan tidak mungkin. alasan kuat. Sangat tidak mungkin itulah. Hal yang sangat tidak mungkin. Karena bagi saya nih, sangat identik dengan bor-bor pembawaannya untuk keturunannya. Dan yang kemudian begini tuh, saya tidak terlalu mendalami ya, tapi saya pernah baca buku dan di dalam isi bukunya itu judulnya itu Pidari. Nah, itu ditulis oleh Jamil Ward dan di situ sudah berulang kali dituliskan itu Pasaribu, bahkan yang di kawasan Barus ini juga dituliskan itu. Nah, apakah juga marga-marga yang di sana sebagai Pasaribu sudah ikut mereka terkena pengaruh daripada dipasaribukan semua karena pengaruh daripada Kesultanan Ibrahim Syah? Kalau buku Pidari, kebetulan sosok yang dituliskan di buku Pidari itu, diary-nya itu ada pada saya karena saya salah satu keturunan yang dituliskan di situ. Pada masa itu Biangan atau Panditernis tidak menyebutkan dia Pasaribu. Nah, itu yang mau saya tanya sama Tulang. Ketika di catatan, di tulisan daripada Jamil Ward, siapa namanya, Turi, kemudian nanti dia menjadi Ernest Pasaribu. Apakah di catatan diari itu sendiri beliau itu menuliskan sebagai Pasaribu? Dia ketika dia pergi ke kediaman Sultan Main Alam, Raja Barus terakhir ya, keturunan Ibrahim Syah. Itu di buku diary-nya. Ketika dia pergi ke sana, ke kediamannya, dia mengenalkan dirinya justru nama leluhurnya, bukan marganya, yang kemudian dikenal oleh Sultan Main Alam. Kami berasal dari Haun Atas, leluhur kami bernama ini. Dia sebutkan itu dalam buku diary-nya. Kemudian itulah sebab Sultan Main Alam menerima kedatangan Turi pada saat itu. Kenapa saya tahu? Saya punya diary-nya. Atau saya keturunannya kok. Dia tidak menyebutkan dia Pasaribu, tetapi ketika pulang dia dari Barus, kemudian dia sejak saat itulah dia menyematkan dirinya Pasaribu. Dan itulah yang kami gunakan sampai hari ini, kami bermarga Pasaribu. Dan setelah kita mendengarkan penjelasan daripada Tulang ini, saya pernah baca itu sebuah buku. Kalau ingin memunculkan hal yang baru, maka runtuhkan yang hal paham yang lama gitu. Dan saya pikir kalau memang ini adalah sesuatu hal baru muncul, maka akan meruntuhkan kebiasaan yang sudah kita lakukan selama ini dan kita anggap benar. Dan ini sangat berpengaruh besar di dalam Habatakon ini. Akan mempengaruhi perspektif ini. Dan pertanyaan saya Tulang, bagaimana kalau ini menjadi sesuatu kebenaran dan merombak kembali seluruh tatanan yang sudah lama kita jalankan? Saya pikir ini tidak akan merombak ya. Ini tidak akan merombak tatanan yang selama ini terjadi. Justru ini akan meluruskan sejarah
dan supaya juga anak-anak muda tidak terikut-ikut dengan orang-orang tua yang udik yang saat ini membuat satu sosok yang baru dalam garis leluhur kami yang bernama Raja Pasaribu. Karena pada dasarnya kalau kemudian dipertahankan atau bersikukuh bahwa ada sosok yang bernama Raja Pasaribu, maka berdasarkan catatan saya pastikan bahwa opung mereka adalah Sultan Ibrahim Shah. Karena berdasarkan catatan yang ada, Raja Pasaribu itu bernama Sultan Ibrahim Shah, maka itulah leluhurnya. Sultan Begitu Abang Ibrahim Boru. Syah yang merupakan itu satu era dengan Kesultanan Aceh ya, era Ya, tahun 1500-an. 1500. Oke. Dan jadi kepada penonton, di sini penonton itu terlalu apa ya, eksklusif ya. Mungkin karena serius mendengar sehingga saya disuruh di sini menyusun pajen. Sepertinya penonton Anda itu ada 100 tapi penontonnya hantu semua gitu. Saya disuruh di sini menyusun puzzle karena aktivitas penonton nggak ada. Nah, eh, kemudian pertanyaan saya begini Tulang. Lantas bagaimana Tulang memandang pertemuan di Haunatas tahun 1930 di HKBP Haunatas itu? Yang diinisiasi itu dan promotornya itu adalah marga-marga Pasaribu itu. Pertanyaannya tolong spesifik lah Abang Boru. Iya, artinya bagaimana sikap Tulang dengan pertemuan Borbor Marsada yang ada di Haunatas tahun 1937 yang dipromotori oleh Marga Pasaribu, termasuk itu Mangaraja Solomon. Kalau pertemuan itu, kalau saya memandang begini, apa kemudian output daripada pertemuan itu? Apa hasilnya? Apakah kemudian outputnya bisa digunakan sampai hari ini? Tinggal itu saja. Kalau saya berpendapat begini, bahwa pertemuan itu sebenarnya tidak sukses. Karena apa yang diharapkan Mangaraja Salomo tidak terlaksana. Karena apa? Karena ketika sebelum hari pertemuan, orang-orang yang diharapkan itu tidak datang. Bahkan apa sih outputnya? Membuat Borbor Bank. Apakah itu terjadi? Tidak. Kemudian apakah sumpah yang dibuat pada saat itu kemudian disebarkan dan dilaksanakan oleh keturunan-keturunan dari leluhur yang sama yang bernama Raja Borbor? Tidak. Apa sih ikrarnya? Ikrarnya salah satunya sisa ada boru, sisa ada anak. Tidak boleh saling mengawini. Nyatanya enggak. Nah, apakah kemudian hari ini nama perkumpulan Borbor Marsada itu masih layak untuk kemudian digunakan? Ini pendapat saya pribadi, tidak layak untuk digunakan kembali. Kenapa? Karena itu sudah gagal, produk gagal itu. Siapa yang mau bantah? Silahkan bantah saja. Kalau kemudian dikatakan Borbor Marsada itu sebagai suatu penyatuan dari keturunan Guru Tatia Bulan, Limbong Sagala tidak mau ikut serta di sana. Silau Raja sebagian. Begitu, Bang Boru. Maka sepatutnya tidak lagi Borbor Marsada namanya. Makanya hasil kongres itu tidak berhasil, outputnya tidak ada. Begitu kira-kira Mang Boru. Dan saya mau bertanya ini Tulang, apakah lahirnya daripada kelompok Limbong Sagala dan juga sebagian Melau adalah hasil daripada konflik atau gagalnya pertemuan itu di dalam menerima semua pandangan itu sehingga terbentuk punguan yang baru namanya Naimarata itu? Ya, kalau
sejarah yang saya dapat ya, Nemarata itu dibentuk tahun 1970 dibentuk, dan inisiatornya memang sudah almarhum ya gitu. Tetapi salah satu orang yang tahu dan masih sempat berhubungan dengan mereka, karena pada saat itu begini Mang Buru, ada inisiasi pada saat itu di antara tokoh-tokoh Pasaribu, Limbong dan Sagala pada saat itu, dan juga ada beberapa dari Silau Raja. Pada zaman Profesor BH Pasaribu, pada zaman itu, silahkan cek Profesor BH Pasaribu. Pada zaman itu mereka berencana membentuk satu universitas yang namanya Universitas Guru Tatia Bulan. Nah ini sejarah ini nggak ada yang tahu nih. Sejarah ini jarang orang tahu. Pada saat itu, nalok kok tahu? Lanjut. Pada saat itu kelompok ini ingin mendirikan suatu universitas, namanya Universitas Guru Tatia Bulan. Begitu. Inisiatornya salah satunya Profesor BH Pasaribu. Tetapi entah apa yang membuat, tapi saya tidak mau menjelaskan di sini ya. Tetapi pada akhirnya mereka pecah kongsi juga. Sehingga di tahun 70-an Limbong dan Sagala bersepakat untuk membentuk Nemarata pada saat itu. Karena ini saya kira Merdeka tubuh ya begitulah. Kadang berbeda prinsip mereka itu. Nah ini jarang juga orang yang tahu kan. Dan bagaimana dengan Silahkan cross check siapa Profesor BH Pasaribu itu. bagaimana pandangan tulang dari keturunan Raja Borbor? Ada, maaf ya, sekarang masih kita dengarkan itu Pasaribu yang bergabung dengan kelompok Nemarata ini. Begini, sepanjang itu hanya organisasi, sepanjang itu namanya organisasi, semua boleh masuk ke sana, sepanjang diterima. Gitu. Tinggal ada yang mau masuk dan diterima. Kalau kemudian ada Marga Pasaribu masuk pada perkumpulan Nemarata dan diterima oleh Limbong Sagala dan Silau Raja, apa yang menjadi persoalan di sana? Kan nggak ada. Gitu. Nggak ada. Sepanjang begini, mungkin 2 tahun terakhir ini Amang Boru juga menonton perdebatan antara Pasaribu dengan Nemarata. Inisiator daripada Raja Pasaribu yang sekarang itu begitu menentang bahwa Nemarata itu bukan sosok leluhur. Itu yang ditentang. Nah sekarang mereka-mereka juga yang kemudian menyematkan membuat sosok fiktif yang bernama Raja Pasaribu. Kemarin mereka menentang Nemarata tuh. Ini kan jadi kacau. Kontradiktif itu otaknya itu. Standar ganda ya. Oke, jadi Apa kita buka saja gitu. dan pertanyaan saya begini. Ada itu keturunan, dan ini saya tidak tahu ya, saya tidak tahu pasti. Ada itu Habeahan, sebagian mengaku Pasaribu dan sebagian mengaku Limbong. Bagaimana menanggapi tentang ini? Saya pikir begini ya. Kalau kemudian ada Habeahan yang menjadi Limbong, biarkanlah itu. Apa yang mau kita persoalkan di situ? Ya tinggal mereka kalau sudah masuk pada kelompok Limbong, kemudian mereka mengaku keturunan dari Limbong Mulana, ya mereka memperkuat dirilah di sana, kemudian mempereratlah dirinya dengan Limbong. Ya tinggal cukup itu aja Bang Bor. Sama halnya ketika saya nanti berdasarkan penetapan pengadilan, sekarang kan canggih tuh. Tinggal penetapan pengadilan untuk mengganti marga.
Dari marga saya Pasar Ibu, bisa kok saya rubah. Bisa saya bikin sidabuke saya. Simpel aja kok. Dan begitu juga mereka bisa kok untuk mengganti marga dari HBAN Pasar Ibu. Saya juga dari Pasar Ibu menjadi Bondar. Begitu Amang Bro. Kita apakah kita kemudian eh, mempersoalkan itu? Ya biarkan saja dirinya dengan keinginannya sendiri. Dan eh, di situ saya melihat bahwa legitimasi Tarombo sebagai otoritas daripada marga Pinau maka akan runtuh. Bahwa kekuatan daripada Tarombo yang selalu kita canangkan adalah sesuatu yang sangat eksklusif akan menjadi pepesan kosong menurut bahkan di Pasar Ibu itu sendiri, karena sebagian ada yang mengaku Limbong dan ada yang mengaku Pasar Ibu. Dan bagaimana pandangan tulang terhadap yang saya sampaikan ini? Kalau persoalan mengaku itu kan ya biarkan aja mereka mengaku seperti itu Amang Bro. Karena sebenarnya itu tidak dilarang juga. Sepanjang hubungan itu baik-baik saja. Jangan kemudian mereka sudah masuk dalam kelompok tertentu, tetapi di kemudian hari mereka berkhianat. Di kemudian hari mereka memisahkan diri dari kelompok yang sudah sejak ribuan tahun mereka bersama dengan kelompok itu. Contoh ketika saya sudah dari leluhur saya sudah bersama dengan Harahap. Tetapi di kemudian hari Harahap itu saya tinggalkan. Saya itu tidak lagi Harahap. Oh saya Bondar kok, saya Pasar Ibu. Leluhur mereka sudah lama dilindungi oleh Harahap contohnya. Lalu apakah saya bukan berkhianat pada leluhur saya? Berkhianat saya di situ. Begitu Amang. Itu penilaian saya ya. Gitu. Dan Tapi semua kembali pada diri masing-masing sih. begini ya kepada penonton, ini ruang diskursus dan ini ruang dialektika, dan bagi siapapun yang mampu menyampaikan narasi dan bertanggung jawab, itu kita berikan ruang. Dan di sini bukan untuk ruang adu reaksi, adu emosi. Dan di sini bukan adu turi-turian, karena pada dasarnya setiap manusia punya turi-turian dan turi-turian itu berasal daripada opung. Jadi kami juga punya opung dan kalian juga semua punya opung. Dan sekarang bagaimana kita menyatukan turi-turian itu dan bukan sebagai alat untuk mengklaim dan saling menyalahkan begitu ya. Kita buat ruang nanti bagi siapapun yang tidak sepakat dan sepaham dan satu perspektif dengan narasi yang disampaikan narasumber, kita membuka ruang untuk itu. Sangat kita buka ruang dan jangan hanya membawa ke sini reaksimu begitu. Nah, kita sebagai orang Batak membahas ini bukan berarti sejarah itu langsung selesai, marga langsung hilang, bukan seperti itu. Ya. Marga itu tidak akan runtuh karena seperti ini. Justru marga itu tidak akan memiliki makna dan akan kosong tanpa kita ketahui latar belakangnya dan sejarahnya. Jadi jangan hanya menggunakan nama itu, marga itu sebagai simbol yang tidak memiliki makna. Begitu. Nah, ada pertanyaan saya tulang. Saya pernah baca itu, judulnya itu Vereniging Raja Narasaon. Dan di dalam buku itu, dan ini sudah sangat lama ini saya mau saya sampaikan, itu ada sebagian berbahasa Belanda dan ada sebagian bahasa Batak ya. Nah, situ saya baca bahwa tidak ada penyematan sebagai buru Pasar Ibu, buru Habeahan, buru Bondar, buru Matondang, buru Tanjung, buru Limbong, buru Sagala, buru Manik, buru Malau, buru Ambarita. Yang ada hanya buru Borbor tuh. Nah, pertanyaan saya paling mendalam, kenapa akhir-akhir ini bahwa ketika ada penyematan dengan boru Persianjur yang dulu itu borunya Borbor penulisannya,
langsung dikooptasi oleh Limbong dan Sagala. Dan di mana Borbor yang lainnya? Apakah memang itu kebenarannya atau tulisan itu yang salah? Karena saya pikir tulisan itu tidak salah. 1887 ada ulaun atau pesta adat yang dilakukan Narasaon pertama di Lumbanjulu. 1907 juga Narasaon melakukan acara bisi-bisa. Dan paling puncak 1932 Narasaon melakukan acara adat di Simalungun, tepatnya di Siantar. Dan tulang daripada mereka adalah Borbor dan kerabatnya Lutung. Ini bagaimana menyikapi daripada pergeseran sejarah ini? Saya pikir begini, Abang Boru. Itulah kemudian sejarah yang dituliskan oleh orang-orang terdahulu. Itu bukanlah suatu yang mutlak ya untuk diikuti. Karena ketika ada orang-orang muda yang kemudian menggali lagi sejarahnya, kemudian memetakan lagi posisi-posisi leluhurnya, disitulah mereka menemukan, oh kami harusnya bukan di sini. Justru kalau kemudian mereka menyampaikan, oh kami bukan Borbor. Nah itu adalah penegasan, pendapat saya, penegasan bahwa mereka memang seharusnya bukan di situ. Tetapi pada saat itu karena orang mengenal Borbor ini bukan hanya saja nama ya, bukan hanya saja nama pada saat itu, tetapi sudah sebagai suatu hegemoni kerajaan pada saat itu, Borbor ini. Sehingga orang-orang yang kemudian berkerabat dengan marga-marga keturunan dari Raja Borbor itu pasti mereka menyampaikan, oh kami keluarga Borbor, kami bagian dari Borbor pada saat itu. Tetapi kalau kemudian hari ini dari kelompok lain, anak buruh Tatiabulan menyampaikan, oh kami bukan Borbor, saya pikir tidak ada yang salah karena itu penegasan kedudukan mereka. Begitu Amang Boru. Dan itu tidak perlu kita persoalkan. Kalau kemudian ada Limbong, Sagala dan Malau, oh kami bukan Borbor. Iya dahulu. Nah itu yang saya bilang bahwa ketika anak-anak muda hari ini bisa memetakan kedudukan-kedudukan leluhurnya, itu satu kemajuan. Dan itu menegaskan bahwa mereka bukan keturunan Borbor. Saya pikir nggak ada yang salah Amang Boru. Begitu. Tidak ada yang salah di sana. Setiap manusia berhak menentukan identitasnya. Setiap manusia dimanapun berhak menentukan identitasnya. Tetapi untuk melupakan daripada sejarah sebuah munculnya identitas itu namanya nggak tahu diri. Manurung itu udah pasti bukan Narasaon, tetapi sejarah dengan Manurung dengan Narasaon ada keterhubungan gitu. Tuh. Nah, saya sudah bertanya mengenai hal ini dan menanyakan keluhan-keluhan dan dari keberadaan daripada Pasaribu, bahkan juga Borbor, dan kepada penonton yang mau memberikan sanggahan atau bantahan daripada yang dibangun oleh tulang Antoni Bondar. Saya buka ruang itu untuk 2 orang, untuk dalam sesi membantah. Dan semuanya boleh membantah tetapi dengan mengedepankan etika, mengedepankan aturan tanpa menyerang secara pribadi. Dan mari kita bangun ruang diskusi ini dengan cara yang sehat dan elegan. Karena saya sudah capek membangun Gurujen Project ini sebagai tempat pertempuran pemikiran orang Batak gitu ya. Ada kira-kira yang mau membantah? Kalau ada yang mau membantah, kalau ada yang
Gini aja Bang Bor, kalau ada yang bisa menunjukkan catatan-catatan tua tentang Pasar Ibu, boleh naik gitu. Untuk menganulir pernyataan-pernyataan saya tadi. Gitu. Oke. Saya ada pertanyaan terakhir ini Tulang. Pertanyaan terakhir dan Ya, ini sangat vulgar. Bagaimana perspektif Tulang memandang Pusuk Buhit dan Cianjur Mula-Mula sebagai awal dari marga terkhusus marga Tulang itu sendiri? oh ya, sensor lagi yang ditanya. Jadi kita melihat pada jejaknya saja lah. Gitu. Sekarang kalau kita melihat peninggalan-peninggalan sarkofagus dan segala macam gitu kan, kalau kita melihat peninggalan itu paling banyak itu di daerah Dairi ya, daerah Dairi, kemudian di daerah Pakat, Tuka. Kalau di Sorong-Borong saya terakhir melihat itu di kampung saya di Butar itu tahun 2000-an, tahun 2000 lah, itu yang terakhir saya lihat sebelum dipecahin tuh batu-batu itu. Justru kalau kita melihat peninggalan-peninggalan dahulu tidak ada di Pusuk Buhit. Yang ada apa? Batu Hobon. Terus apalagi tuh eh, mual apa itu, mual ya, sumur-sumur itu, air terjun itu kan. Hanya itu. Lalu apakah itu kemudian bisa kita simpulkan bahwa ada peradaban tua di sana? Tidak sesimpel itu kan. Kalau kita melihat peradaban-peradaban tua justru hanya berada Pakat, Dairi, sama Hubang. Sampai ke Gunung Tua. Peradaban-peradaban tua yang bisa kita temukan jejaknya. Lalu ketika kemudian Pusuk Buhit adalah titik awal peradaban orang Batak, saya kira perlu kita koreksi kembali. Saya tidak juga bisa menyalahkan yang membuat, tetapi mari kita koreksi kembali perihal cerita itu. Begitu kira-kira pendapat saya. Bagaimana penonton, ada yang mau membantah atau ada yang mau menyanggah daripada narasi yang disampaikan eh, Tulang Anthony Bodar sebelum kita tutup panel diskusinya dan wawancaranya? Dan eh, saya mau orang-orang Batak itu semuanya bernyali tinggi dan tidak hanya semangat kosong gitu. Nyalinya tinggi dan semangatnya jangan semangat kosong, harus dibarengi dengan kualitasnya gitu ya. Nah, kalau tidak ada, eh, saya mau Tulang menyampaikan pesan kepada generasi muda, terkhusus kepada keturunan Raja Borbor, menyikapi munculnya perbedaan sejarah ini tanpa menimbulkan konflik internal di antara keturunan Raja Borbor. Ya, saya pikir begini. Sejarah yang dituliskan orang tua terdahulu itu berakar dari turi-turian. Tetapi itu bukan suatu hal yang mutlak yang harus kita ikuti, karena sejarah itu bisa berubah, bisa dikoreksi. Tetapi jangan karena bisa dirubah dan bisa dikoreksi perihal sejarah, kemudian kita begitu cepatnya menentukan satu sosok leluhur dan kemudian kita menciptakan satu sosok semu untuk mencocokkan apa yang kita inginkan, mencocokkan dengan silsilah orang lain supaya ketemu generasinya. Itu satu hal yang fatal. Itu hanya demi kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya, kemudian diciptakan suatu hal yang fiktif, dan itu saya kira keliru dan fatal itu. Nah itu kira-kira. Jadi bagi anak muda saya kira sekarang sudah perlu untuk mencari jati dirinya.
Jadi ketika banyak pertanyaan-pertanyaan anak muda, saya lahir dari mana, leluhur saya siapa, saya asal usulnya dari mana, dan itu saya kira baik kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya bagi kaum muda. Jadi supaya dia juga bisa memetakan kedudukan-kedudukan leluhurnya. Begitu kira-kira. Terus, Oke, terima kasih Tulang. Ini ada naik ini mungkin untuk apakah ada bantahan atau pertanyaan dari Tulang BS? Ya, saya mau nanya begini. Tadi Lai Antoni bilang bahwasanya yang dituliskan oleh leluhur kita itu adalah turi-turian. Apakah cukup data untuk membantah turi-turian yang sudah menjadi pemahaman kolektif di zaman sekarang? Apakah cukup data-data atau manuskrip yang Lai temukan itu untuk membantah turi-turian itu? ya, kalau saya kira turi-turian itu pada dasarnya garisnya sudah betul. Tetapi pada perjalanan waktu itu ada penambahan, ada pengurangan. Di mana penambahan itu tidak bisa dibuktikan. Kemudian kalau dalam garis leluhur ada yang tambah dan tidak bisa difungsikan atau tidak bisa dibuktikan, nah itu yang keliru. Lebih baik kita menghilangkan suatu garis leluhur daripada kita membuat sosok yang fiktif yang tidak bisa kita buktikan. Nah, kalau itu saya setuju karena memang dalam peradaban orang Batak itu memang ada satu masa di mana orang-orang yang tidak ada di marga itu pernah dimasukkan ke dalam marga itu. Nah, justru di sini satu kekeliruan, mungkin kekeliruan zaman dulu, di mana ada yang berusaha membangun silsilah itu berdasarkan garis keturunan, sementara di sisi yang lain ada yang dimasukkan tanpa divalidasi dulu apakah memang benar-benar di keturunan itu, sehingga di zaman sekarang itu bermunculan tarombo-tarombo yang baru. Bahkan di zaman teknologi informasi yang sekarang ini saya lihat terlalu banyak orang mengambil apa yang muncul di halaman satu Google, padahal mereka lupa di Google yang ditemukan di Google itu pun banyak hoax. Nah, fenomena ini di orang Batak. Saya tidak membahas soal marga Pasaribu ya, tapi pada umumnya sekarang tarombo-tarombo orang Batak itu di mana sedemikian mudahnya orang mencari tarombo dari Google. Nah, saya pun kadang-kadang saya mencari dan dikala saya cocokkan apa yang berhubungan dengan marga saya Simanjuntak, saya cocokkan dengan marga yang berhubungan di sebelah, ternyata tidak cocok, tidak logis. Nah, mana nih yang benar nih? Itu yang saya terkadang bingung. Misalnya nih, di salah satu marga saya ada dari Boru ini katanya, Borua. Tapi di sisi lain saya lihat garis keturunannya itu kayak nggak matching. Ada apa sih Tarombo Batak ini sebenarnya? Nah, sementara ada orang yang ngotot bahwa kami yang benar gitu. Sementara jika dicocokkan dengan marga yang dia diambilnya itu, nah itu bullshit semua jadinya. Ya. Saya jadi berpikir, gimana sih Tarombo Batak ini sebenarnya? Gitu. Boy dahulu sila Boy. Silakan ya. Tulang. Setelah tidak, sorry ya Abang Antoni. Tadi kan pertanyaan lain, apakah ada manuskrip yang bisa membatalkan turi-turian? Sepanjang yang saya tahu, tak satu pun. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Lai sebagai memang seorang yang bergelut dengan buku-buku sejarah Batakon. Tapi sepanjang yang saya lihat dari apa yang dibahas Lai selama ini tentang buku-buku peneliti oleh orang luar. Peneliti orang luar itu, dari apa yang saya dengar, saya simak selama ini dari apa yang dipaparkan Guru Zending dan Lai, penulis-penulis luar, apakah itu dari Belanda, Jerman, Portugis, dan lain-lain,
mereka tidak pernah membahas tentang Tarombo Ya, secara setuju saya spesifik. tulang. Setuju Tetapi saya, makanya mereka saya hanya saya membahas, pertanyakan. ya sebentar Le, mereka setebal apa dan sebanyak apa dan sehebat apapun itu sekarang ada di Leiden, di Oxford, dimanapun itu, praktis mereka hanya meneliti pustaka, tatanan kehidupan, sistem sosial, harajaan kekuasaan yang ada di Tanah Batak. Hanya itu, tetapi tidak Tarombo. Nah, lalu bagaimana dengan Tarombo? Tarombo sumbernya sudah pasti, tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan, pasti awalnya dari Torsa, Turi-Turian. Lalu dengan apa kita mau membantahkan Turi-Turian itu? Karena apa? Semua buku-buku yang ada pun sampai hari ini yang ditulis oleh orang kita Batak, yang bukan orang luar tadi, kalau sudah terkait dengan Tarombo, sumbernya pun dari Turi-Turian juga, dari Torsa. Lalu sumber yang kedua adalah dari Hahomion, Maramaktiar. Jadi kalau kita mau bertanya dengan cara apa kita membuktikan Tarombo itu, kalau dengan penelitian ilmiah yang saya tahu tidak pernah ada. Bahkan tadi buku-buku yang ditulis pun tentang Tarombo yang ditulis pun semua dari Turi-Turian, Torsa-Torsa, katanya-katanya semua itu. Cerita turun-temurun, Pirkei Avot kalau di Judaism. Di mana kalau sudah Turi-Turian sangat berpotensi menyimpang. Karena dalam ketika kita menceritakan kepada anak cucu kita tentang silsilah opung kita, pasti pada setiap orang punya subjektivitas personal. Apakah itu karena dia mau menyembunyikan sesuatu, atau karena mau membelokkan sesuatu, atau karena membenarkan sesuatu. Itu pasti bisa terjadi, dan setelah terjadi turun-temurun, terjadi di berbagai marga, terjadi di berbagai kota, di berbagai huta-huta tempat mereka tinggal, maka pada 10-20 generasi Tarombo itu akan menjadi banyak penyimpangan karena faktor-faktor subjektivitas tadi. Jadi tersonido dan yang hukumin leku melihat boleh mesti itu host. Ya, itu yang mau saya bilang tulang, karena sepanjang yang saya tahu juga buku-buku tidak ada ataupun manuskrip yang saya baca tidak ada bercerita tentang Tarombo. Makanya saya pertanyakan, ada enggak? Mana tahu ada teman-teman yang menemukan yang bisa membantah Turi-Turian itu. Itu yang saya pertanyakan sebenarnya. Karena selama yang saya baca pun yang saya dapat, tidak ada satupun yang bisa membantah apa yang sudah menjadi di Turi-Turian, cerita turun-temurun tentang Tarombo itu. Belum pernah saya temukan. Kalaupun ada catatan-catatan misalnya, marga ini dituliskan di buku ini, marga itu dituliskan di buku itu tidak membahas Tarombo. Cuman membahas tokohnya saja, tidak menyebutkan Tarombo, siapa bapaknya, siapa anaknya, siapa opungnya, nggak pernah disebut di situ. Bahkan yang sudah sangat spesifik, Yepes sendiri pun hanya sumber marga yang disebutkan, tidak disebutkannya di situ, ini anaknya si ini cucunya, ini opungnya, nggak pernah disebutkan. Sumber-sumber marga itu disebutkan. Itu yang saya tanya tulang, apakah telah ada ditemukan manuskrip yang bisa membantah Tarombo yang menjadi cerita turun-temurun itu? Terus apa semua itu rekayasa? Ada pertanyaan di bawah. Saya jawab dulu ya, Dewi Adiani. Itu bukan rekayasa. Karena yang namanya Torsa, Turi-Turian, Pirkei Avot, ya cerita orang-orang tua kepada anak-anak cucunya, itu bukan sebuah rekayasa. Tetapi pada gilirannya secara turun-temurun cerita tentang leluhur itu bisa terjadi penyimpangan pada suatu generasi atau pada suatu masa. Itu masalahnya. Jadi apakah Tarombo yang kita pegang sekarang ini sudah yang pasti dan benar? Bisa ya, bisa tidak. Tetapi kalau menurut saya belum ada satu Tarombo orang Batak marga apapun yang bisa dikatakan itu sudah clean and final. Karena banyak sejarah-sejarah kehidupan para leluhur yang karena peperangan, karena keterbatasan sumber daya, karena keterbatasan bagaimana mereka belum mengenal tulisan pada saat itu, sehingga mereka tidak menuliskan. Jadi kita akhirnya
pada zaman sekarang kemana lagi lari kita untuk memverifikasi itu? Tentu ada, misalnya dengan membandingkan seperti kami Pasar Ibu atau Borbor. Kami itu bisa membandingkan, meneliti apakah misalnya marga Cipahutar misalnya berkaitan dengan Pasar Ibu dan lain sebagainya. Itu bisa kami telusuri lewat boru Pasar Ibu atau boru Borbor yang menjadi hampir 70 bahkan mungkin 80% marga-marga yang ada di Habatakon sekarang pada umumnya mereka menikahi atau mengawini boru Pasar Ibu. Dari sana kami bisa runut. Jadi torsa-torsa pun bisa kita telusuri kebenaran atau ketidaklogikaannya. Maka ketika ada memang pembanding dengan marga-marga lain karena selalu berkaitan antara satu marga dengan marga lain lewat perkawinan, lewat padan, lewat cerita-cerita peperangan dan lain sebagainya, maka itu bisa kita rangkai, bisa nanti kita dapat benang merahnya atau paling tidak bisa mendekati kebenaran. Dan tentu yang paling akhir yang biasanya ditempuh oleh Habatakon ya Marlagi Tiar. Itu yang jalan terakhir satu-satunya. Apakah itu tidak bisa? Sangat bisa. Tuhan sendiri pun lewat Hahumion dia menceritakan kepada Musa selama 40 hari di Bukit Sinai bagaimana keturunan daripada Adam sampai kepada mereka. Tuhan pun menginginkan itu diceritakan untuk diketahui oleh umat pilihannya. Tersonima melihatnya. Dan memang harus kita akui bahwa di dalam buku-bukunya catatan kolonial sekalipun ya, mereka tidak pernah mencatatkan Tarombo. Mereka hanya bilang sumber marga ini dari sini, mereka satu kelompok dan mereka berasal daripada dari sosok figur yang sama. Kemudian di mana letak kampungnya atau perhutannya, lebih kepada itu. Bila nanti di bukunya Yepes itu ada struktur bius atau perbiusan itu. Tarombo tidak dapat dipastikan kebenarannya. Mana ya? Bicara tuh sebab Tarombo ditulis. Kalau hanya soal tulisan, ya karena ditulis belakangan berbeda dong. Itu bukan menunjukkan itu soal bisa dipastikan atau tidak menurut saya. Tapi kalau ada di satu marga pertentangan Tarombo, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Jika seluruh marga itu mengakui Tarombo itu, berarti bisa dipahami benar-benar di zaman itu sebelum dituliskan. Jadi tadi untuk saya bukan untuk kontra naik di sini untuk menguatkan apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Bang Antoni Bondar. Tadi kan captionnya host Pasar Ibu, apakah itu sebuah nama yang dimargakan? Maka di sini saya tegaskan bahwa tidak ada satupun keturunan dari kami si Raja Borbor, mulai dari Guru Tatia Bulan, Seribu Raja lah saya katakan, mulai dari Seribu Raja sampai Habian Bondar Gorat, bahkan sampai ke opungku sendiri di Tarombo kami tidak ada dituliskan Pasar Ibu di situ marganya, apalagi namanya. Opungku namanya aja ditulis, opung di opungku pun gitu, sampai ke 7 generasi saya di atas kami Opu Ambosa tidak dituliskan marganya opung saya itu. Opungnya Opu Ambosa pun tidak dituliskan, bahkan Raja Iborboron sendiri, Raja Bondar, Raja Bondar juga tidak dituliskan itu sebagai Pasar Ibu. Jadi saya tegaskan di sini, kalau ada yang mengatakan bahwa ada nenek moyang atau leluhur kami yang bernama Pasar Ibu, totally wrong. Tidak ada sama sekali, absolutely wrong. Nggak ada sama sekali, apalagi bernama Raja Pasar Ibu. Seperti yang sementara orang-orang sekarang ada sebagian menyebutkan bahwa ada opung kami bernama Raja Pasar Ibu. Absolutely wrong, nggak ada itu. Yang paling memiliki korelasi mungkin kenapa kami disebut klan Pasar Ibu adalah opung kami Seribu Raja yang bernama Sarbarita Raja, atau yang sering juga disebut Batuan Seribu Raja atau Pasar Ibu Raja, yang paling berkorelasi hanya ke sana. Tetapi memang ada semacam kesepakatan tidak tertulis yang kami tidak tahu dan tidak bisa membuktikan, belum bisa membuktikan sampai saat ini bahwa kami anaknya Datu Dalu
Datu Merhadang Dalu atau Rimbang Swaloon atau Ibang Swaloon atau Rimbang Saudara yang juga disebut sebagai Seribu Raja Tolu, yaitu anaknya Habiahan Bondar Korat, itulah yang mengusung marga itu Pasaribu. Maka disebutlah Habiahan Bondar Korat itu semenjak saat itu menjadi Pasaribu. Tetapi bagaimana dengan puparan Raja Borboron yang lain seperti Matondang, Sipahutar, Parapat, Tarihoran dan lain-lain? Apakah mereka berhak membawa nama Pasaribu? Kami di Borbor itu bersepakat termasuk Lubis bahwa mereka berhak membawa nama Pasaribu. Karena apa berhak? Karena sepanjang yang dapat kami pahami sampai saat ini, yang berkorelasi dengan Pasaribu itu adalah opung kami, Tuan Seribu Raja. Maka karena Tuan Seribu Raja, maka semua klan Iborboran maka berhak. Karena kami semua adalah keturunannya. Ini sebagai tambahan. Oke, adong dobe siat tulang BS Cukup, cukup. cukup ya. Oke, sian tulang Antoni pe ngaha, ngadang-adong be tulang asa ujungi pakat toning. Menarik ya, menarik pembahasan ini. Saya kira dan cukup lah ya, karena kalau saya sampaikan semuanya nanti saya akan semakin vulgar dan frontal nanti kalau saya sampaikan semua. Nanti di lain waktu saja kalau saya sudah siapkan materi yang lain. Oke, terima kasih untuk tulang Antoni Bodar, terima kasih untuk tulang TP Duta, dan terima kasih untuk tulang BS. Terima kasih kepada seluruh penonton. Untuk topik berikutnya, saya buka kisi-kisi sedikit. Hari Rabu kita bahas itu Marga Simanjuntak. Ada narasumbernya juga. Ada itu Horbo Jolo, Horbo Pudi, dan Horbo Liar. Begitu ya tulangnya. Oke. Bisa korbolier man. Oke, tulang BS dari Horbo Liar ya. Dan untuk hari Jumat ada dari Marga Panjaitan tuh. Marga Panjaitan dari keturunan Raja Situngo. Nah, Isinar Sumna. ada namanya masih dikunci. Dan ini banyak ini marga-marga sekarang itu DM pribadi ke akun ini untuk berbicara ini semua. Dan mereka mau diwawancarai dengan keberadaan leluhurnya. Dan terima kasih untuk semua penonton. Jadi saya mau buat closing statement ya. Sebentar Mang Bor. Closing statement Ampor. Mula haduan. Satu kan ada permintaan. Oke, silakan. Ada permintaan Mang Bor Burjen. Bila kemudian ada warga Pasaribu yang mengaku dia keturunan dari opungnya yang bernama Raja Pasaribu, itu aja dulu nanti dinaikkan coba untuk berdiskusi. Nah kalau kemudian dia berani berdiskusi di sini, saya akan naik, gitu. Kami akan berdiskusi di sini nanti. Itu Amang Boru kalau ada dari mereka ya, keturunan dari yang bernama Raja Pasaribu itu. Maksud tulang keturunan Sultan Ibrahim sih ya. Bukan. Atau orang atau bang? Karena ada sekelompok dari kami Pasaribu. Ada sekarang sekelompok opungnya mereka kemudian membuat sosok baru yang bernama Raja Pasaribu. Jadi ada sosok baru leluhur mereka bernama Raja Pasaribu yang melahirkan Habiahan Bondar Korat pada leluhur kami ya. Iya. Nah, sedangkan saya sendiri adalah leluhur kami bernama Datu Merhadang Dalu yang anaknya Habiahan Bondar Korat. Nah, kalau kemudian ada marga Pasaribu yang mengaku dia adalah keturunan Raja Pasaribu, kemudian dia mau berdiskusi di sini, saya siap untuk berdiskusi dengan dia, gitu kan? Itu Amang Moro. Oke. Satu lagi, dikit, Rai Gurjan. Nitip dulu, kalau diskusi dengan marga-marga, nitip dulu soal cerita Tugu ya. Nitip dulu bagaimana tahu Tugu mereka tahun berapa dibuat, apakah di dalam Tugu itu ada saring-saring atau dilakukan mangokal holi gitu. Supaya nanti rekonstruksinya
apa sebenarnya, apa dasar orang Batak dimulai tahun 60-an itu membuat tugu. Dan siapa, kalau bisa sih sebenarnya siapa menginisiasi nitip, tapi itu mungkin terlalu sulit ya. Pertanyaan yang mudah mungkin tahun berapa mereka mendirikan tugu, dan apakah di dalam tugu itu ada sarik-saring leluhurnya itu. Itu dua, pertanyaan dua itu. Oke, tulang. Jadi Kalau dari saya Ambo, setabi Jombor. Menurut saya naon non, someday ya, tapi someday setelah saya susun dulu makalahnya lebih lengkap, dalil-dalilnya, ano nau rindu untuk kita membahas apakah Habatahun bisa berjalan dengan Hakristenon berjalan paralel. Oke, menarik Atau itu tulang. Nanti sama tulang TP Duta karena dari teman-teman kita yang Islam itu udah bicara itu Pak Raja Amar Siregar. Nanti tulang TP Duta dari Kristen ya narasumbernya ya. Boleh. Oke, jadi saya mau buat Tapi jangan tunggu nanti saya setelah oke dulu. Saya mau menyusun dulu ininya kan silabusnya supaya nanti tidak jadi bahan-bahan materi-materi pendukungnya. Saya harus membuka lagi perpustakaan saya kan. Karena udah jarang membuka pustaka Ahon Alanina Holanda Mertarobotor setiap hari TikTok. iya, jadi Harus dibuka lagi. saya sendiri pun begitu tulang kan. Jadi saya melihat diskusi kita selama ini arahnya kita nggak tahu kemana. Itu jadi lebih bagus buat seperti ini dan teman-teman setiap diskusi seperti ini itu saya pasti posting ke ini ke YouTube. Iya. Jadi ribut doh Tambah bering di permintaan YouTube Bang kan. Antoni tadi itu sangat urgent itu dan mendesak permiduannya Bang Antoni. Kalau bisa dihadirkan dua pihak, yang kami yang menolak Raja Pasaribu dengan yang mengklaim ada Raja Pasaribu. Kalau bisa duduk berdua di sini mereka, ya biarlah apalagi sono mereka mengajukan dalil. apalagi sono orang ke marga besar ibu mata ngalangi mata pay au segala macam, jadi merasa bahwa dengan dia sebagai marga besar ibu itu sesuatu hal yang membanggakan karena leluhurnya bernama besar ibu. Jadi banyak marga besar ibu yang tidak mengetahui dari mana asal usul besar ibu itu sendiri. Jadi kalau menurutku sebagai orang-orang muda kita harus kritis terhadap diri kita sendiri, jangan kemudian kita kritis terhadap orang lain. Kritis juga kita tuh marga tahu sendiri. Asa taboto ayah asli do kita halak Batak asli do kita peparan de buta mang na Holanda sedia don gaya marga besar ibu. Itu tong. Jadi unang ada waktu madokon malu si foto sedia marga besar ibu hapus marga mi. Nah, ini kan kecelakaan pernyataan-pernyataan Seolah dia sudah tahu ibu, seolah-olah dong ibu seolah-olah sudah. Tapi taruh jadi, boleh 10 sudut bisa hafal. Iya, ketika nong niajak berdiskusi, sedia warga besar ibu mau ikut dang buya lusi. Soalnya dotong, jadi udah nggak termakan ludah sendiri juga gitu loh. Nah, Batuan Seribu Raja, ya soalnya ini udah 2 tahun mendekati, itu yang lebih mendekati dengan. Paling mendekati. Tetapi itu juga tidak kita sampaikan sebagai rujukan tunggal. Nanti kita akan coba hadirkan siapa yang bertentangan dan saya mau buat closing statement ya. Tidak semua perdebatan harus berakhir dengan permusuhan atau bahkan berbeda pun tidak boleh jadi permusuhan. Kadang sebuah diskusi harus hadir itu justru membuka pemahaman yang selama ini tertutup dan semoga diskusi dan perdebatan yang sering terjadi dalam ruang-ruang seperti ini menjadi menambah pengetahuan dan menambah kebijaksanaan daripada seluruh kita orang Batak dan tetap menghormati fakta dan menjunjung tinggi adat dan menjaga tutur kata dan menjaga setiap nilai-nilai kemanusiaan. Saya Guru Sending bersama dengan Amang Tulang Antoni Bodar, Tulang TP Duta dan Tulang BS mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton malam ini dan saya izinkan turun